Lau versus Blackbird, kira-kira siapakah yang akan menang? Dan di video kali ini berisi spoiler bagi nakama yang tidak mengikuti manga One Piece dan hanya melihat animenya saja. Mungkin bisa menjadi bayangan bagaimana nantinya jika sudah terbit menjadi anime. Dikarenakan pertarungan keduanya ini terpisah oleh chapter yang cukup jauh. Di manga dan begitu juga di animenya pasti akan lumayan memakan waktu untuk menunggunya. Dan bagi para penggemar manga One Piece, video ini mungkin bisa menjadi flashback. Pertarungan keduanya ada pada chapter 1063, 1064, dan 1081. Terpisah lumayan jauh. Karena itu, saya akan coba merangkum menjadi satu dan alur ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai. And let's go. Cerita dimulai di lautan New World. Nampak kapal milik bajak laut Kurohige sedang berlayar. Terlihat juga di dalam laut kapal selam milik bajak laut Heart. Nampak kru Polar Tank panik karena kapal selamnya bocor, diserang oleh pasukan Kurohige. Lau pun memerintahkan kru untuk naik ke permukaan. Yang mengagetkan Lau malah rupanya menjadi seperti perempuan. Bahkan krunya sampai terpana akan kecantikannya. Ternyata kru Lau juga ikut berubah jadi perempuan. Lau kemudian mengeluarkan hakinya dengan skala besar. Saat kapal selam sudah di permukaan, Lau sudah kembali lagi menjadi laki-laki. Lau kemudian pindah ke daratan bersama krunya dengan teknik roomnya. Di laut terlihat Doki, dan ternyata yang membuat Lau jadi perempuan adalah ulahnya. Doki menggunakan kemampuan wabah transformasinya Ma Lady dari buah iblis Siku-Siku Nomi alias buah iblis pesakitan. Ada juga Van Aguer yang tiba-tiba menghilang sambil membawa Jesus Burgess. Ternyata Augur menggunakan buah iblis Wapu-Wapu Nomi yang kekuatannya mampu berteleportasi. Sedangkan Burgess menjadi manusia yang sangat kuat. Dia mengonsumsi buah iblis Riki-Riki Nomi yang berefek pada kekuatan tidak normal. Burgess kemudian mematahkan sebuah bukit dan melemparkannya ke kru Lau. Untungnya Lau sudah pindah tempat dengan roomnya. Tiba-tiba dari langit sebuah kuda terbang datang, yaitu Kapten Bajak Laut Blackbird, Marshal the Teach, yang duduk di atasnya dan tertawa. Kuda itu tak lain Stronger milik Doki yang sudah makan buah iblis Uma-Uma Nomi, Mythical Zoan model Pegasus. Teach lalu bilang dengan kematian Kaido dan Big Mom, maka dunia akan terbalik. Teach menanyakan berapa banyak terjemahan kode Poneglyph yang sudah didapat Lau dari Kaido. Teach mau mengambil semuanya, namun oleh Lau ditantang untuk menyelesaikannya dengan pertarungan. Pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Kedua raksasa dari generasi terburuk pun bentrok, dan pertarungan keduanya pun tak terhindarkan. Teach yang sedang menaiki kuda Dr. Ki Stronger yang terbang di atas lautan hendak menyerang Lau. Lau pun memerintahkan anak buahnya Hakugan untuk mengurusi Polar Tank. Sachi dan Penguin diminta untuk melindungi Polar Tank dengan cara menyelam. Lau kemudian menggunakan jurus Room Apatut dan membelah tubuh Stronger. Teach kaget dan menyangka dengan kekuatan Lau, dia mengira Lau menggunakan kekuatan buah iblis yang sudah awakening. Teach lalu mengeluarkan Quick Crash, getaran yang sangat kuat dari kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi, mampu menghancurkan ruang buatan Lau. Doki pun melemparkan keranjang berisi apel yang biasa yang dia bawa ke arah kru Lau dan yang lain. Dari dalam laut, Sachi mengeluarkan gelombang dari mulutnya dan boom, terjadilah ledakan dan membuat Doki terjatuh. Kekompakan anak buah Lau juga teruji di sini. Beppo tiba-tiba teriak kepada Jin kalau ada penembak dari arah jam 3 yang tak lain adalah Van Augur. Janbart lalu menghalangi peluru yang mengarah ke kaptennya dengan tubuhnya yang kuat. Pada saat bersamaan, Lau menggunakan jurus Kirum dan pindah di belakang Teach. Dengan pedangnya langsung menghujamkan ke tubuh Teach bersama jurus
Shock Wild. Van Augur lalu datang dan menyelamatkan Teach yang akan tenggelam dengan teleportasinya. Augur meminta untuk kembali ke kapal tapi ditolak Teach. Teach kembali berhadapan dengan Law. Di laut, kapal Teach juga diserang oleh anak buah Law dari bawah laut mencoba menenggelamkan para awaknya yang sebagian besar pengguna buah iblis. Anak buah Teach tidak menyangka kalau anak buah Law yang terlihat konyol ternyata sangat kuat bila bertarung di bawah air. Sementara itu, di dalam kapal Teach terlihat Puding yang baru diculik ditahan di sel dan dijaga 2 orang. Mata ketiga Puding terbuka dan bilang kalau Big Mom masih hidup. Teach dan anak buahnya akan menyesal karena telah menculiknya. Dia juga bilang kalau anak buah Teach harusnya sadar jika saat ini mereka sedang berhadapan dengan pembunuh ibunya. Dari sini jelas sudah bahwa Big Mom sudah mati di lava Gunung Fuji pada perang Wano. Dan Law adalah salah satu orang yang membunuhnya bersama Kid. Kembali ke pertarungan. Law kaget ketika Teach menggunakan kemampuan 2 buah iblis sekaligus, Gura-Gura Nomi dan Yami-Yami Nomi. Dan serangan Teach sungguh sangat luar biasa sampai bisa membelah daratan dan lautan hingga mengenai kapal milik Law yang berada di bawah laut. Dan ditunjukkan di Pulau Winner, Law terlihat sudah terkapar. Dan kemudian Kurohige mendekati Law dan ingin mengambil kekuatannya. Dia sudah tahu kalau buah OP-OP mungkin bisa memberi keabadian baginya. Jadi dia sangat menginginkan buah itu, walaupun bisa jadi hanya untuk dijual lagi nantinya. Beppo yang juga sudah terluka tiba-tiba meminum obat dari Chopper yang diberikannya di waktu yang lalu dan membuatnya bisa berubah wujud menjadi sulung. Dia pun berubah wujud jadi monster dan menyelamatkan Law. Dan kemudian membawa pergi Law ke dasar laut. Dengan ini, bajak laut Law resmi kalah. Walau untungnya Law masih bisa bertahan hidup. Dan pertarungan antara Law versus Blackbird dimenangkan oleh Marshall D. Teach. Oke, sekian episode kali ini. Mohon dukungannya untuk dapat di subscribe, like, dan komennya agar channel ini dapat berkembang dan dapat menyediakan konten-konten selanjutnya untuk kalian. Terima kasih.